ini kan dia tanya, jadi mesti bagaimana bentuk kabinet? Saya kasihlah passwordnya, pakai password lagi sampai kayak komputer. Lu mau tahu passwordnya? Mau tahu? Mau tahu? Satu non thermal, udah gitu aja. Anda nggak usah takut, ini thermal semua geser-geserin aja, saya sebutin namanya satu-satu. Nah begitu dibentuk kabinet, kebetulan saya lagi umroh saudara di Mekah, saya tungguin kabarnya. Begitu saya lihat daftar kabinet yang saya sebutin jadi semua. Sabar. Mesti yang kita sebut semuanya jadi. Mending kalau 1-2 yang jadi, semua jadi. Dia salah denger kali ya. Saya bilang ini jangan, dia pikir ini kali ini yang kita rekomendasiin saudara. Jadi semua kacau tidak? Nah, sekarang udah setahun, terbukti saudara. Nah, semua mereka yang diangkat sekarang bikin pusing kepala presiden. Kesian presiden kita saudara. Nah, sekarang minta saran lagi. Saran saya tetap sama. Semul berhentiin, ganti dengan orang-orang yang bagus. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Makanya hati-hati, ini sengaja saya bawakan khususnya buat anak-anak muda, khususnya buat Gen Z saudara. Yang belakangan ini Gen Z ini punya guru saudara. Kadang-kadang dia nggak mau guru Mekiai, dia bergurunya sama Syekh Google, sama Syekh AI, sama Syekh Grok, sama Syekh Cat GPT. Luar biasa Syekh-Syekhnya saudara. Kalau Syekh udah begini, kita nih udah nggak laku. Nah maka itu kalau banyak Gen Z yang belajar dengan teknologi tersebut, kita perlu ingatkan, hati-hati. Apalagi kalau setiap harinya Gen Z kita mainnya di medsos saudara, hati-hati. Apalagi sekarang saudara, banyak orang-orang yang mestinya jadi panutan ngomongnya suka asal ngecap. Ada anggota dewan saudara, tokoh besar di partai, apa dia bilang, rekamannya tersebar, maksudnya membela pimpinan dia, bahwa pimpinan dia itu tidak sempurna. Wajarlah pimpinan kami ini punya salah, memang bukan manusia sempurna, cuman lanjutannya nggak enak. Apa dia bilang, nggak ada manusia yang sempurna, Nabi Muhammad sendiri juga nggak sempurna. Kurang ajar gak? Lu mau bela pimpinan lu bela. Lu mau bela pimpinan lu dengan mengatakan pimpinan gak sempurna, silakan. Tapi terus jangan ngawur dong. Dia bilang Nabi gak sempurna, pale lu bawa menyan. Lu belajar di mana lu? Betul. Saya mau ingatkan kepada para pemimpin bangsa, mau itu eksekutif, yudikatif, legislatif, yang gak ngerti agama jangan sok bicara agama, titik. Betul. Ada lagi jenderal ngomong, Tuhan kan bukan orang Arab. Nah maksud lu bukan orang Arab apa? Orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda, orang Cina, orang India. Emang gila lo? Emang Tuhan bukan orang? Betul. Saya mau tanya, Tuhan orang bukan? Orang bukan? Gua pengen beset aja tuh mulut. Yang ngomong begini jenderal, tahu lo? Jenderal Baliho, tahu loh. Lu jangan sebut nama, jangan. Udah kita tahu sama tahu aja. Enak aja ngomong saudara. Ntar agama dihina, ntar Quran dihina, ntar Nabi dihina saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah karena itu untuk Gen Z hati-hati. Kalau mau lihat pernyataan, jangan semau itu kan pejabat yang ngomong. Kata pejabat tinggi, Nabi aja nggak sempurna. Nah kalau Gen Z yang nggak punya ilmu agama, oh iya ya, betul juga, nggak ada manusia yang sempurna, termasuk kita punya Nabi. Kufrun saudara. Kalau coba-coba mengatakan Nabi kita
kekurangan, apalagi punya dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saudara, pernyataan-pernyataan begitu tidak boleh ada. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada semua pejabat di level mana saja, udah urusan agama serahin aja sama ulama. Betul, betul. Biar ulama-ulama yang istiqomah, yang punya ilmu, yang bicara agama, memang mereka yang berhak bicara agama. Betul. Pejabat nggak usah pakai bicara agama. Nggak ngedil. Gue gregetan aja. Udah nggak ngerti, so tahu lagi. Kacau tidak? Jawab yang keempat, kacau tidak? Apa mau kacau terus? Tapi kadang-kadang saya lihat pejabat sekarang nih, Pak, Bu, jangan kenyang-kenyang Bu, gue takut rubuh nih. Bukan, teriakannya kencang banget, sampai tiang goyang. Bapak Ibu yang saya cintai, lu main amin aja lu. Gue nggak bohong, emang gue cintain. Kalau doa amin. Ya kalau gue bilang gue cintain lu amin, lu nggak percaya sama gue lu. Lanjut. Nggak, jangan kata urusan agama. Kadang-kadang pejabat kita ngomongnya ngawur. Ibu-ibu teriak-teriak, demo, protes, saudara. Cabai mahal. Dijawabnya pejabat, ya kalau mahal nanam aja sendiri. Kacau tidak? Enak banget tuh jawaban. Kalau jawabnya begitu nggak usah jadi pejabat. Betul. Enak tuh jawab. Bapak juga protes. Kata bapak-bapak apa? Listrik mahal. Apa kata pejabat? Ya kalau mahal lu jangan masang listrik. Ya berarti kita disuruh pakai lilin lagi sama lampu semprong. Yang paling kesian tukang ojek, saudara. Tukang ojek udah bayar aplikatornya mahal sampai 20%. Betul. Udah gitu tambah bensinnya mahal lagi. Saudara teriak, bensin mahal, turunin harga bensin, kami mau cari nafkah. Apa kata pejabat? Ya kalau mahal lu jangan beli. Nah terus kalau mengangkut penumpang pakai apa? Pakai air kencing. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya, pejabat model gitu ngawur gak? Sering banget, bukan satu dua yang model begitu, banyak. Ada lagi pejabat, saudara, udah puluhan tahun jadi menteri, saudara. Heran gak mati-mati sampai sekarang. Ya bukan, udah jenderal tua, saudara. Ada nih masyarakat protes pajak, saudara. Pajak mahal, saudara, protes sama pemerintah. Apa dijawab? Rakyat, apa jasamu kepada negara? Kalau tidak punya jasa, nggak usah protes. Kalau protes, sono keluar dari Indonesia. Kacau tidak? Ada di sini yang protes pajak? Ada. Lu keluar dari Indonesia. Enak aja tuh ngomong. Jadi pejabat tuh jangan begitu ngomongnya. Betul. Kok enak pakai ngusir lagi? Siapa bilang ini rakyat nggak punya jasa? Tunggu dulu, saudara. Jujur saya mau tanya nih semua di sini, saudara. Kita kalau belanja baju, belanja sepatu, belanja piki, kena pajak gak? Beli bensin ada pajak ya gak? Bayar listrik ada pajak ya gak? Ibu-ibu beli jilbab kena pajak gak? Makan di restoran kena pajak gak? Semua kena pajak. Apa yang gak kena pajak? Cuman buang angin belum ada pajaknya tuh. Makanya lu puas-puasin buang angin dari sekarang. Masya Allah, semuanya kena pajak, saudara. Nah sekarang saya tanya, rakyat semuanya bayar pajak, betul? Nah sekarang pajak itu diberikan ke negara, betul? Digunakan oleh negara untuk membangun negara, betul? Berarti rakyat itu berjasa tidak? Nah kalau rakyat berjasa, berhak tidak bersuara, berhak tidak memprotes, kenapa harus diusir? Kurang ngajar, gue sumpahin baik tempat mati itu orang. Amin. Dia punya 16 perusahaan besar-besar. Jangan-jangan tuh perusahaannya nggak ada yang bayar pajak tuh.
Mesti diperiksa saudara. Jangan bilang rakyat yang gak berjasa, jangan-jangan lu yang gak bayar pajak. Betul. Takbir. Sallu ala nabi. Udah kacau udah kacau, negeri mau jadi apain ya? Ada yang bilang, Habib ya kita mesti berjuang Beb, presiden mesti dinasehatin. Udah hampir air ludah gua kering. Dari setahun yang lalu kita udah kasih tahu saudara, bukan dibisik-bisikin lagi, udah kasih tahu saudara dari sebelum dilantik. Sudah saya sampaikan, nanti setelah dilantik bentuk kabinet, pilihlah menteri-menteri yang profesional. Nah, kalau perlu kementerian-kementerian itu berlakukan meritokrasi. Meritokrasi itu dipilih berdasarkan karir dia. Cari menteri kesehatan dari kementeriannya yang pengalaman puluhan tahun di kementerian kesehatan. Begitu juga menteri pendidikan dan lain sebagainya. Dan ada satu pesan saya ini kan ditanya, jadi mesti bagaimana bentuk kabinet? Saya kasihlah passwordnya, pakai password lagi sampai kayak komputer. Lu mau tahu passwordnya? Mau tahu? Satu, non termol, udah gitu aja. Anda nggak usah takut, ini termol semua geser-geserin aja, saya sebutin namanya tuh. Nah begitu dibentuk kabinet, kebetulan saya lagi umroh saudara di Mekah, saya tungguin kabarnya. Begitu saya lihat daftar kabinet yang saya sebutin jadi semua. Sabar mesti yang kita sebut semuanya jadi. Mending kalau 1-2 yang jadi, semua jadi. Dia salah denger kali ya. Saya bilang ini jangan, dia pikir ini kali ini yang kita rekomendasiin saudara. Jadi semua kacau tidak? Nah, sekarang udah setahun, terbukti saudara. Nah, semua mereka yang diangkat sekarang bikin pusing kepala presiden. Kesian presiden kita saudara. Nah, sekarang minta saran lagi. Saran saya tetap sama. Semul berhentiin, ganti dengan orang-orang yang bagus. Setuju tidak?